Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KM Fateta, kembali lagi bersama saya Alif Fauzan di Ngobem episode 3. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman KM Fateta? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kami keluarga besar dari BEM KM Fateta KBD Narasi Nyata mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, di Ngobem episode kali ini kita akan membuat podcast bersama teman-teman KM Fateta. Ngobrolin gimana sih lebaran di waktu pandemi kali ini. Nah, jadi tuh kan teman-teman KM Fateta tuh kan berbeda-beda tuh daerahnya. Ada yang dari Padang, Aceh, Medan, Jakarta, dan yang lainnya. Nah, pastinya pengalaman lebarannya pun juga berbeda-beda di daerah masing-masing. Gimana sih perbedaannya? Yuk, dengarkan podcast kali ini. Oke, langsung saja kita mulai podcastnya kali ini. Yang pertama kita akan menghubungi salah satu teman kita yang berasal dari daerah Cirebon, yaitu Kak Anissa Okta Florenza. Sudah menghubungi. Halo, Assalamualaikum Kak. Iya, waalaikumsalam Alif. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, sehat. Kalau Alif gimana di sana, di rumah? Alhamdulillah, sehat walafiat Kak. Mohon maaf lahir dan batin ya Kak. Alhamdulillah. Iya, mau maaf lahir dan batin juga ya Alif. Maaf kalau kakak ada salah-salah. Iya nggak apa-apa Kak. Oh iya Kak, sekarang Alif mau nanya-nanya nih Kak sama Kakak nih tentang lebaran di saat pandemi di daerah Kakak gitu. Iya. Kalau di daerah Kakak tuh gimana Kak? Apanya tuh namanya? Lebarannya gitu Kak. Di saat pandemi kayak gini Kak. Nah, gimana lebarannya ya? Jadi kakak di sini kan tinggalnya kebetulan di transisi ya antara kabupaten dan kota. Jadi sebenarnya kalau PSBB ya nggak PSBB banget gitu loh, soalnya kan kakak tempat tinggalnya di daerah Perumnas namanya lah, jadi emang tempat orang ngumpul-ngumpul, tempat tinggal orang-orang gitu, perumahan-perumahan. Dan di sini sebenarnya masih biasa aja sih, masih ada yang tarawih, masih ada yang sholat lebaran, karena sholat id maksudnya kan. Tapi untuk di perumahan kakak sendiri itu nggak ada tarawih, nggak ada sholat id. Itu mungkin karena memang benar-benar di perumahan kakak ini nih memang menaati aturan dari pemerintah banget gitu. Jadi kerasa juga sih selama lebaran ini nih nggak ada sholat id juga. Jadi ya harus sholat di rumah untuk kakak sendiri. Terus juga ya lebaran juga di sini ya biasanya rame, biasanya di rumah nih saling silaturahmi, saling kunjungin rumah-rumah gitu loh kan, tiap-tiap pintu. Tapi ini udah nggak ada gitu loh, udah sendiri-sendiri, udah ya nggak menerima tamu gitu loh, emang bener-bener hening jadi rumah ini gitu. Kalau di dekat perumahan kakak ya. Jadi kalau untuk kegiatan seperti pasar atau apa sebenarnya masih biasa aja, belum ngaruh-ngaruh banget. Tapi kalau untuk perumahan kakak sendiri ya untuk sholat id, untuk silaturahmi emang nggak ada gitu. Berarti lebaran menurut kakak nih di tahun sekarang nih berbeda ya Kak daripada tahun sebelumnya? Iya, beda banget soalnya kan biasanya sebelum lebaran kan ada pawai obor kan, itu emang benar-benar dinantikan banget sama orang-orang pemuda ataupun anak kecil gitu kan. Tapi ini sekarang udah nggak ada lagi gitu loh, jadi kayak rasa ini lebaran nggak sih gitu loh. Apalagi selama puasa udah nggak ada sholat tarawih gitu, ke sholat tarawih di rumah. Terus juga lebaran juga nggak ada sholat, nggak ada pawai obor. Dan itu pun kalau nggak salah ya di rumah kakak nih memang nggak ada yang nggak ada aktivitas di masjid. Ada di zakat fitrah tapi sedikit orang, cuma 2 orang 3 orang, dan itu pun nggak ada yang yang takbiran di masjid nih gitu loh. Jadi memang cuma suara masjid yang lain di daerah luar perumahan. Jadi cuman ya sedikit aja. Jadi kayak ngerasa ini ya Allah kok lebaran gini bang.
Nah terus juga biasanya jadi kan di keluarga papa kan keluarga besarnya semuanya sebenarnya orang Padang, aku juga kan, tapi udah berpindah ke Cirebon gitu kan. Udah Cirebon, jadi semua di Cirebon, dan kumpulnya itu sekarang udah nggak apa ya, udah nggak mengunjungi satu persatu rumah saudara kakak gitu loh, tapi memang apa ya, cuman sedikit aja yang diperbolehkan aja untuk silaturahmi, dan itu pun pas lagi masuk pun juga harus cuci tangan, harus emang bener-bener pas ngumpul pakai masker, pokoknya beda lah gitu loh. Dan itu pun kalau salam dulu nggak mau salam, tapi harus cuci tangan gitu loh, pokoknya harus bersih dulu baru boleh kita salah kan. Kita silaturahmi juga ke rumah nenek kan, jadi emang harus hati-hati gitu. Jadi sebenarnya beda banget sih kalau di perumahan kakak. Tapi yang lain mungkin masih bisa merasakan. Kecamatan kakak, kecamatannya masih zona ini ya, masih zona hijau atau kuning ya, pokoknya masih aman sebenarnya kecamatan kakak. Tapi yaitu kabupatennya kabupatennya zonanya baik, tapi kotanya ini udah zona merah, jadi masih gitulah, masih nggak jelas, PSBB-nya masih agak kurang gitu loh di daerah sini. Kalau Kak Ica sendiri kemarin sholat Idul Fitrinya di rumah atau di masjid, Kak? Untuk kakak sendiri ya, kakak kalau keluarga kakak, karena kakak yang kakak tahu yang nggak sholat Id ini di rumah, nggak di perumahan, tapi karena di luar juga ada ternyata ya sholat Id, jadi kami berusaha nyari keluar jadinya, karena kakak gimana ya, takut salah juga kan sholat Idnya barangkali kan, apalagi kita belum, biasanya nggak pernah kita namanya sendiri gitu kan. Jadi udahlah mending cari aja deh keluar, jadi cari di luar dan dapat, dan itu pun ya di lapangan sholatnya. Rame nggak, Kak? Rame. Tapi ya nggak serame banget sih, mungkin orang-orang masih ada yang menjaga-jaga banget kan. Nah, menurut kakak tuh kan sekarang udah lebaran nih, lebarannya di waktu pandemi juga. Nah, itu gimana menurut kakak lebaran di waktu pandemi? Ya sebenarnya ada sedihnya juga ya. Ada sedih, ada senang. Nah, kakak senangnya kenapa? Kakak masih bisa kesempatan untuk pulang ke Cirebon gitu kan. Sebelum PSBB itu, jadi kakak masih bisa merasakan kumpul sama keluarga gitu. Nah, sedihnya apa? Sedihnya itu biasanya kita emang rame-rame, kita emang yang kita di kegiatan ya kan, kayak tarawih, sholat Id, terus juga ada pawai obor, tapi sekarang nggak ada lagi gitu. Yang biasanya kita selama bertahun-tahun merasakan itu, tiba-tiba sekarang nggak ada, pasti kan rasanya aneh. Kayak ada yang kurang gitu. Ya gitu. Jadi ya terus juga kalau kumpul-kumpul juga nggak kumpul-kumpul banget, dan itu pun juga nggak ke rumah-rumah, jadi memang satu rumah aja, jadi kayak kurang banget gitu loh. Padahal lebaran ini kan hari libur juga kan, orang-orang biasanya kerja sibuk semuanya, pas hari lebaran kan emang bener-bener libur, semuanya kumpul semua, tapi ini nggak bisa merasakan kumpul bersama-sama secara full gitu. Dan itu pun ya kakak punya keluarga juga di Padang ya, yang kakak seperti biasa sih, memang secara virtual, video call kayak gitu. Ya itu aja sih Kak yang pengen Alif tanyain, Kak. Ya, oke, Alif. Oke, makasih banyak ya Kak udah bergabung di podcast kali ini. Ya, sama-sama. Kalau kakak ada itu ya kan. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Baik gitu ya. Oh ya, maaf juga ya Kak kalau Alif mengganggu Kak. Iya, nggak apa-apa kok. Pagi ini. Oke Kak. Makasih banyak ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, nah itulah gambaran dari kondisi lebaran di saat pandemi di daerah Kak Ica yang berada di daerah Cirebon. Oke, sekarang kita akan menghubungi Pak Wakil Gubernur BEM KM-FATETA yaitu Akbar Walkiah. Udah tersambung nih. Halo, Assalamualaikum Akbar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bar? Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya, Bar. Iya, maaf lahir batin juga, Liv. Gimana kabarnya, sehat, Liv? Alhamdulillah sehat walafiat, Bar. Alhamdulillah. Mau nanya-nanya sedikit boleh nggak, Bar? Nanya apa tuh?
Nih mau nanya nih tentang lebaran di saat pandemi di daerah Akbar gimana? Oh iya, kebetulan Akbar tinggalnya di Aceh kan, Bar? Ya, Akbar sendiri tinggalnya di Provinsi Aceh, lebih tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil, dekat perbatasan Sumatera Utara. Oh iya, Bar. Menurut Akbar sendiri itu lebaran tuh apa sih, Bar? Kan udah berpuasa sebulan penuh nih di bulan Ramadan. Nah, menurut Akbar sendiri arti lebaran tuh gimana, Bar? Ya, mungkin arti lebaran ya, Liv. Mungkin arti lebaran tuh dari Akbar ya. Ibaratnya kita dalam perang nih, Liv. Nah, kita diterjunkan selama sebulan di dalam peperangan. Nah, kita itu kan berusaha untuk memenangkan gitu, menangkan sebuah peperangan. Tapi tujuannya itu bukan lain untuk mencari musuh gitu, tapi ya gimana kita belajar lah untuk menjadi orang yang fakir miskin gitu. Gimana kita ya belajar memandang saudara kita lah yang miskin, bagaimana rasanya tidak makan gitu kan. Dan kita pun selama sebulan menjalani ibadah, dan terakhir kita menjalani ya salat Idul Fitri. Mungkin itu rasa kemenangan sendirilah terhadap kita. Itu pun ya rasa kemenangan lah, Liv, dalam peperangan gitu, Liv. Oh iya, Bar, ini Alif mau nanya nih. Lebaran di tengah pandemi kan tentunya terasa berbeda kan dari yang biasanya. Nah, kira-kira ada agenda apa saja yang Akbar lakuin selama lebaran tahun ini, Bar? Ya, kondisi lebaran ini dengan lebaran sebelumnya, Liv. Kan terasa berbeda tuh kan? Iya sih. Mungkin apa ya, memang kita tidak pungkiri bahwasanya memang terasa beda sekali. Bahwasanya ya lebaran tahun sekarang sama tahun lalu itu memang beda. Memang beda kali lah, Liv, itu. Rame nggak, Bar, di daerah Akbar, Bar, waktu lebaran kayak gini? Ya, kalau dari segi ramenya mungkin ya ini ya dari provinsi kami sendiri nih, dari Provinsi Aceh. Mungkin untuk saat ini alhamdulillah keadaan sekarang corona ini memang dinyatakan hijau lah Aceh ini. Mungkin zona hijau ya, Bar. Di provinsi ini rame gitu, Liv. Kemarin ikut sholat Idul Fitri nggak, Bar? Pas sholat Id kami seluruh keluarga alhamdulillah ikut sholat Id di berjamaah di masjid, Liv. Alhamdulillah kita sholat Id di rame-rame berjamaah di masjid. Di sana apa nggak, Bar, mengikuti protokol kesehatan nggak waktu sholat Idnya? Ya, waktu sholat sendiri sih mengenai protokol kesehatan ya, itu kemarin kan, nah ada pemberitahuan dari kabupaten sendiri, asalkan sholat Id boleh dilakukan, ibadah puasa, ibadah tarawih bisa dilakukan. Tapi dari pemerintah sendiri, dari kabupaten sendiri ya membilang ya himbauan protokol kesehatannya harus dipentingkan lebih utama. Jadi kemarin kan seluruh masjid itu menerapkan ya protokol kesehatan, tapi berbeda-beda. Itu kemarin Akbar nih sering sholat Liv, di Masjid Taqwa. Di Masjid Taqwa ini dia menerapkan untuk imamnya sendiri itu tidak boleh membaca surah yang panjang-panjang, terus memakai masker, habis itu ya cuci tangan pakai sabun. Itu sih. Tapi di masjid yang lain ada juga menerapkan ya nggak boleh berdekatan, semuanya beda-beda gitu sih, Liv, penerapannya. Tapi protokol kesehatan itu tetap dijalani gitu. Bawa sejadah sendiri-sendiri ya, Bar? Ya, bawa sejadah sendiri dari rumah. Terus ya cuci tangan ya segala macam lah, protokol kesehatan itu ya harus tapi pelaksanaan beda-beda tiap masjid itu, Liv. Oh iya, nih, Bar, satu lagi nih, Bar. Di daerah Akbar sendiri ada nggak tradisi selama lebaran yang paling berkesan tahun ini? Itu gimana menurut Akbar, Bar? Ada nggak tradisi yang dilakukan saat ini, Bar? Ya, dari tradisi sendiri ya, Liv,
kan biasanya di kami itu di Aceh itu biasanya kan kita kan sudah sebulan nih menjalani ibadah puasa. Kan umat Islam dunia kan wajib menjalani puasa bulan Ramadan. Jadi kan meraih untuk hari raya tuh untuk menuju hari salat itu kan ada malam takbiran. Jadi kami biasanya di Aceh itu memang udah dari nenek moyang lah, memang ada perayaan malam takbiran lah, tapi dalam bentuk bukan balap-balapan, bukan, tapi ada setiap masjid itu harus ada buat kayak opor-opor gitu, Liv. Tapi beda lagi tahun ini sekarang, bahwasanya memang yang rame-rame itu ditiadakan semuanya. Bahkan kemarin kan sempat mau diadakan di masjid masjid yang lain, tapi itu pas pertamanya memang dibolehkan, tapi pas sudah sampai di jalan itu diberhentikan. Ada Satpol PP yang bilang bahwasanya bubar kan, terakhir nggak jadi. Tapi kemarin udah minta izin karena diizinkan, tapi pas di lapangan beda lagi gitu, mungkin beda kali Liv rasanya gitu. Berarti dari batal ya, Bar? Takbiran yang batal gitu, rasa beda. Itu kondisi yang rame-rame itu ada nggak ngikuti protokol kesehatan, Bar? Kayak pakai masker atau apa gitu? Itu kemarin kan, pada saat kabupaten sendiri memerintahkan ke polisi untuk menghimbau masyarakat di Aceh sini. Itu kemarin pas seminggu itu apa yang dibilang polisi itu mereka menerapkannya gitu, Liv. Setelah seminggu itu tidak ada lagi, Liv, yang menerapkannya. Itu pun kemarin orang tuh rame-rame pakai masker pun enggak, palingan cuma seminggu aja peraturan tuh di jalan, besok nggak ada lagi. Sekarang pun itulah kondisinya sekarang, masker pun nggak ada, nggak ada. Mungkin gara-gara sepele itu sih, Liv. Semoga masyarakat tuh lebih sadar lagi ya, Bar, supaya nggak terpapar virus corona lagi. Iya, itu sih harapannya, memang harapan kita memang itu, jangan kita anggap sepele lah. Walaupun hijau pun kondisi wilayahnya jangan anggap sepele. Tetap waspada. Kemarin kan ada sempat kan, biasanya kan tradisi juga nih untuk Lebaran, bahwasanya kan kita nih yang para pelajar. Kan biasanya kita kan ada acara buka bersama tuh. Sama alumni kita, alumni SD, SMP, SMA. Jadi kemarin itu memang untuk bukber tuh memang ada yang buat, ada juga yang tidak buat. Kalau ada yang buat tuh yang mereka mungkin nggak sadar lah. Ada juga beberapa yang buat acara bukber tuh, yang mungkin mereka, ada juga yang tidak buat lah acara bukber. Mungkin mereka sadar bagaimana pentingnya wabah ini, pandemi ini. Mungkin itu sih. Ya itu aja sih, Bar, yang mau ditanyain sekarang. Makasih banyak ya, Bar, yang udah bergabung di podcast kali ini. Oke, siap, Dev. Semoga wabah virus corona ini cepat berakhir. Amin. Amin, amin. Makasih banyak ya, Bar, atas waktunya, Bar. Maaf mengganggu nih, Bar. Oke, siap, Dev. Apa? Oke, Bar. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Akbar yang telah bergabung di podcast kali ini. Oke, selanjutnya kita akan menghubungi salah satu warga KMFTT yang berasal dari Jambi, yaitu Reski Jolanda. Sedang menghubungi Reski Jolanda. Halo, assalamualaikum, Jo. Yo, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Jo? Baik kan? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana, Lip? Apa kabar? Alhamdulillah, baik juga, Jo. Mohon maaf lahir batin ya, Jo. Yo, mohon maaf lahir batin juga, Lip. Oke, Jo. Nah, Jo, ganggu waktunya nggak, Jo? Enggak, santai nih. Lagi duduk. Aku nanya-nanya boleh kan, Jo? Boleh. Tanya ya. Apa cerita nih?
Oh, nah kan sekarang kan lagi waktu pandemi nih kan. Nah, menurut Jo sendiri ada nggak terasa berbeda dari tahun sebelumnya Lebarannya? Kalau Lebaran tahun ini apa sih? Alhamdulillah kalau di kampungku sendiri itu masih kayak biasa, tapi ada sih beberapa hal yang lebih sepi dari biasanya, dari lebaran-lebaran tahun biasanya. Juga waktu alhamdulillah nih masih ada sholat id di masjid tahun ini. Tapi ya bawa bawa sejadah sendiri-sendiri. Iya. Terus juga biasanya kan kalau habis sholat id itu salam-salaman, silaturahmi langsung gitu, tapi tahun ini nggak ada. Dan juga waktu keliling ke tetangga-tetangga itu ada banyak sini yang menyediakan tempat cuci tangan di depan rumahnya. Jadi ya itu sih bedanya. Tapi kalau untuk keseluruhan masih berjalan kayak biasa, alhamdulillah, karena di sini pun masih belum ada tanda-tanda virus sih di sini, alhamdulillah. Masih zona hijau ya? Ya masih zona hijau. Tapi waktu sholat id kemarin masih ngikutin protokol kesehatan kan Jo? Pasti masih cuci tangan dulu di depan masjid tuh. Ada kayak semprotan sanitizer. Kalau kondisi sekarang rame nggak Jo di daerah Jo sendiri? Sepi. Sekarang kan ini pun kan masih hari raya ke berapa ya, kan masih seminggu lah. Tapi udah sepi, nggak kayak tahun-tahun biasanya sih, lebih sepi. Tapi kalau untuk yang lain sih nggak ada yang pulang kampung, jadi rame di rumahnya masing-masing sih. Iya. Ada harapan nggak Jo untuk kondisi sekarang nih Jo? Harapan ya kayak yang lain aja, semoga keadaan ini cepat berlalu. Dan juga kita, karena kan ada kondisi new normal, semoga kita tetap bisa beradaptasi dengan keadaan inilah. Kayaknya kalau kita nunggu keadaan ini berakhir kayaknya nggak bisa lah. Jadi kita yang harus beradaptasi ke keadaan saat ini, kondisi saat ini. Iya, mulai dari diri sendiri ya kan Jo? Ya, dari sendirilah, mulai membiasakan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan seperti biasanya. Oke Jo. Cuman itu aja sih Jo. Makasih banyak ya Jo udah bergabung di podcast kali ini. Kilip, aman-aman. Tetap di rumah aja ya Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tetap di rumah semua. Oke, terima kasih kepada Reski Jolanda yang telah bergabung di podcast kali ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungi salah satu warga KM Fateta yang berasal dari Agam, yaitu Ihsan. Sedang menghubungi Ihsan. Halo, assalamualaikum Ihsan. Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya, San? Alhamdulillah baik, Bang. Mohon maaf lahir batin ya, San. Ayo, Bang, mohon maaf lahir batin juga. Lagi sibuk nggak, San? Enggak, Bang. Abang mau nanya-nanya sedikit, nggak apa-apa kan, San? Iya, Bang, nggak apa-apa, Bang. Nah, jadi abang mau nanya tentang lebaran di waktu pandemi nih di daerah Ihsan tuh gimana? Ihsan sendiri dari daerah Agam kan? Iya, Bang. Nah, ini mau nanya nih, San. Iya, Bang. Kan kemarin kita udah berpuasa tuh selama sebulan penuh. Nah, menurut Ihsan sendiri arti lebaran tuh gimana sih? Kalau menurut sendiri, Bang, lebaran itu kan dari artinya kan kembali ke fitrah, Bang. Artinya fitri juga, Bang. Iya. Nah, karena kan apa yang kita lakuin selama puasa itu kan bisa membuat kita kembali ke arah yang lebih baik, Bang, dari sebelum puasa ini, Bang. Saya itu, Bang. Kalau menurut Ihsan, lebaran sekarang nih gimana, San? Ada yang berbeda nggak daripada tahun sebelumnya? Kalau berbeda sih
Tentu iya bang. Apa tuh bedanya Karena nggak semeriah dulu tuh bang. Kalau lebaran dulu kan, lebaran bisa kumpul sama-sama, ada kumpul sama-sama. Sekarang enggak gitu bang, karena kan harus jaga jarak. Walaupun sekarang udah agak longgar sedikit, tapi juga harus jaga-jaga juga bang. Boleh ceritain nggak gambaran lebaran di daerah Ihsan sendiri itu? Kalau di daerah Ihsan sendiri sih bang, hampir sedikit agak berbeda dari kemarin. Ya kan karena di daerah Ihsan karena udah diizinin untuk sholat Idul Fitri di lapangan, tapi masih agak waspada juga bang. Dan kalau misalnya mau kumpul sama saudara tuh masih mikir-mikir mau keluar atau enggak, ya kan katanya bang. Iya. Jadi lebih banyak di rumah. Oke San, cuman itu aja sih San yang ingin abang tanyakan. Ada harapan nggak dari Ihsan untuk kondisi sekarang nih San? Kalau kedepannya bang, kalau sama masyarakat nih harapannya mungkin lebih agak waspada lagi. Walaupun sekarang kan udah ada yang namanya new normal. Walaupun new normal kan tetap harus juga waspada. Bagaimanapun kan juga belum ada obatnya juga bang. Iya. Ini lebih harus waspada lagi. Itu aja bang. Oke, terima kasih San yang udah bergabung di podcast kali ini. Makasih banyak ya San. Ya bang. Sama-sama bang. Tetap di rumah aja ya San. Assalamualaikum. Salam bang. Ya, sekarang kita akan menghubungi Dava Perdana Putra. Sedang terhubung pemirsa. Assalamualaikum Dav. Waalaikumsalam Dev. Gimana kabarnya Dav? Aman kan Dav? Alhamdulillah sehat-sehat aja di sini. Gimana Alif? Alhamdulillah sehat juga Dav. Minal aizin wal faizin ya Dav. Mohon maaf lahir dan batin. Oh iya, dapat juga ya Alif ya. Kalau ada salah, dapat mohon maaf atas segala perkataan dan perbuatan dapat. Oke Dav. Maaf lahir batin. Oke Dav. Boleh mengambil waktunya nggak Dav sebentar? Boleh Alif. Oke, ini pertanyaan yang pertama Dav. Kan kita udah berpuasa nih selama sebulan penuh. Nah, menurut Dava tuh lebaran menurut Dava tuh gimana sih? Alif. Jadi lebaran itu merupakan hari kemenangan umat Islam, di mana kita telah menahan nafsu makan kita, nafsu perbuatan kita tentang hal-hal yang tidak perlu kita lakukan selama 1 bulan penuh. Nah, lebaran itu disitulah kita menuju hari yang suci, di mana kita hari kemenangan lah pokoknya untuk umat Islam, di mana di situ bisa kita untuk bermaaf-maafan sama tetangga, keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain gitu Liv. Itu definisi menurut Dava Liv. Oh oke Dav. Dava dari Medan kan Dav? Iya, asli orang Medan. Minang Medan lah namanya gitu. Mau nanya nih, kondisi Medan sekarang itu gimana sih di lebaran di saat pandemi kali ini? Kalau ditanya soal lebaran di saat pandemi ini ya kita cukup prihatin ya Liv ya. Gimana sih maksudnya tuh di saat pandemi saat ini orang-orang itu malas untuk keluar rumah, lebih banyak berdiam diri di rumah gitu. Dan lebaran tahun ini lebaran yang sangat ya kalau kita bilang sangat menyakitkan lah. Kenapa? Karena sepi aja gitu, tidak ada orang yang keluar rumah, cuman sholat Id aja juga di rumah gitu. Biasanya kan di tahun-tahun sebelumnya kan lebaran itu kayak orang tetangga tuh keluar rumah kan, kayak berkunjung ke rumah, kayak silaturahim gitu-gitu lah Liv. Tapi sekarang tuh ya prihatin lah Liv di tengah-tengah pandemi saat ini gitu. Kemarin sholat Idul Fitrinya di mana Dav? Di rumah ya? Kalau di tempat Dava Liv,
karena kan dapat ada komunitas Minangnya, jadi kami sholatnya di musola. Alhamdulillah kami ada musola tersendiri gitu, Liv. Rame nggak Daf yang sholat Daf? Ya gimana, komunitas orang Pariaman aja sih. Kan kami ada komunitas juga kan. Maksudnya tuh kayak di bagian-bagian komplek kami itu khusus untuk orang-orang Pariaman aja gitu. Oh. Tapi masih ngikutin protokol kesehatan kan, Daf? Masih, masyarakatnya pun, ustadznya pun juga ada bilang protokol-protokolnya kayak seperti menggunakan masker, kayak jaga jarak gitu. Tidak ada bersalam-salaman di saat itu. Apa nggak, Daf? Apa tuh namanya? Harapan untuk kondisi sekarang ini gimana gitu? Kalau dari Dapa sih harapan yang untuk kita semua untuk di dunia ini gitu lah, ikutilah protokol yang ada gitu dari WHO gitu. Jangan egois terhadap diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita tidak egois pun pandemi ini pun juga bisa cepat berakhir. Tapi kalau misalnya manusianya ya di dalam tanda kutip itu kayak bebal gitu, kayak susah dibilang itu kapan gitu corona itu selesai gitu. Jadi ya harapan yang paling utama itu ya ikutilah protokol yang ada gitu, jangan terlalu egois gitu. Semoga tahun ini ya kita syukuri aja lah walaupun di tengah-tengah pandemi ini gitu. Ya gitu, Liv, banyak-banyak bersyukur aja. Oke Daf, makasih banyak ya Daf atas podcast kali ini. Itu ya, aja sih yang mau ditanyain. Ya, sama-sama Liv. Makasih ya Daf udah bergabung di podcast kali ini. Ya, aman-aman Liv. Oke Daf, Assalamualaikum. Ya Liv, Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Dava yang telah bergabung di podcast kali ini. Oke, sekarang kita akan menghubungi salah satu warga KM Fateta yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung, yaitu Indah Permatasari. Sekarang sedang menghubungi Indah. Halo, Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Indah. Iya Li, sama-sama. Minal aizin wal faizin. Lagi sibuk nggak Nah? Enggak sih, lagi duduk-duduk. Ini Alif mau nanya tentang Lebaran saat pandemi di daerah Indah itu gimana? Kan kita udah berpuasa sebulan penuh nih kemarin. Menurut Indah tuh Lebaran menurut Indah tuh gimana sih? Kalau menurut Indah kan Lebaran itu waktunya kita untuk kumpul-kumpul sama keluarga. Di sini pas Lebaran itulah kita kumpul-kumpul. Contohnya kan kalau misalnya nggak ada event kayak Lebaran kayak gini kan, kita sibuk kuliah dan itu juga jauh dari orang tua kan. Jadi waktunya Lebaran itu ya waktunya kita kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Kalau Lebaran di tengah pandemi ini ada yang berbeda nggak Indah daripada tahun sebelumnya? Pastinya ada, Lip. Gimana tuh Indah? Contohnya kayak misalnya ya ada tamu gitu kan. Nah kita kan karena adanya pandemi ini kan kita jadi lebih was-was sama orang tersebut kan. Iya. Terus itu jadi kayak lebih mengecilkan, gimana ya, lebih was-was, terus hati-hati terus gitu. Iya. Kalau menurut Indah tuh rame nggak di daerah Indah kawasannya? Kalau di daerah Indah karena kabupaten kan, jadi nggak terlalu ramai kayak kota-kota besar. Dan juga kalau di sini ini alhamdulillahnya masih termasuk yang hijau, aman-aman aja gitu. Masyarakatnya masih bisa lakuin kegiatannya kayak kerja atau apa gitu, masih bisa gitu. Oh, berarti belum parah ya Indah, daerah Indah? Iya,
belum dan jangan sampai lah ya. Iya, jangan sampai lah pokoknya. Oh iya, Indah, kemarin Indah sholat Idul Fitri nggak? Enggak, sholat tapi sholatnya di rumah. Oh, di rumah ya, nggak ada yang di masjid atau di lapangan gitu? Iya, soalnya ada beberapa masjid di sini yang nggak lakuin sholat id. Tapi ada juga sih beberapa yang lakuin sholat id tapi lumayan jauh jaraknya dari rumah Indah gitu. Itu waktu sholat itu rame nggak, Indah? Masanya? Biasanya ramai, dia sampai kayak di masjid-masjid lainnya juga sih, kayak di luar itu. Jadi di masjid itu nanti penuh kan, terus nanti banyak juga yang sholat di luar masjid itu. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya dengar-dengar dari orang ya nggak terlalu ramai, karena itu pun juga kalau sholat ada jarak-jaraknya juga gitu. Kalau di daerah Indah tuh kawasannya ngikutin protokol kesehatan nggak kalau mau keluar rumah? Iya. Sekarang kalau untuk keluar beli apa gitu, keluar untuk ke warung atau ke pasar gitu harus pakai masker. Dan juga patroli kayak Satpol PP, polisi itu kalau udah jam 8 malam udah mulai patroli dia untuk ngecek warung-warung yang masih buka gitu. Kalau menurut Indah, tradisi selama Lebaran tahun kemarin sama tahun sekarang ada yang berbeda nggak? Ada pastinya, tapi tapi ada juga sih yang lucunya sih Lebaran tahun ini. Kenapa tuh, Indah? Soalnya kan karena kami ini merantau jauh dari sanak keluarga, jadi Lebaran tahun ini nih kayak memang benar-benar memanfaatkan media sosial untuk komunikasi sama keluarga. Kayak video call kan, gitu kan? Kan dulu kan nggak terlalu gimana gitu ya, nggak se untuk media sosial yang kayak video call rame-rame itu kan belum terlalu populer kan tahun-tahun kemarin. Nah sekarang kan udah ada aplikasi-aplikasi gitu kan untuk nyambungin ke orang-orang banyak. Nah jadi karena kebetulan juga keluarga Indah jauh gitu kan, jadi kami kayak gimana ya, kayak silaturahminya lewat media sosial gitu. Ya mungkin itu aja yang mau Alif tanyain sama Indah. Oke. Makasih banyak ya, Indah, atas waktunya. Iya, sama-sama. Makasih juga udah bergabung di podcast kali ini. Iya, maaf ya, sinyalnya putus-putus dari tadi. Iya, nggak apa-apa, Indah. Makasih banyak, Indah. Maaf mengganggu waktu Indah. Makasih juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Indah yang telah bergabung di podcast kali ini. Oke, sekarang kita akan menghubungi salah satu warga KM Fateta yang berasal dari Kota Pekanbaru, yaitu Heru. Sedang menghubungi Heru. Halo, assalamualaikum, Ru. Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya, Ru? Alhamdulillah sehat, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, Ru. Ya, Bang. Mohon maaf lahir batin juga ya, Bang. Maaf nih ya ganggu waktunya, Ru. Abang boleh nanya-nanya kan? Oh, nggak ganggu, Bang. Boleh. Tanya apa, Bang? Nanya tentang puasa kemarin nih. Kan kita udah puasa selama sebulan penuh tuh. Ya. Nah, menurut Heru, apa arti Lebaran menurut Heru sendiri? Menurut Heru sendiri, arti Lebaran tuh kita tuh kayak kembali ke fitrah, bersih dari dosa karena kita habis melakukan puasa itu lah, Bang. Jadi menurut Heru itu kita tuh kembali seperti bayi yang baru lahir kembali gitu, Bang.
Menurut Heru ada yang berbeda nggak Lebaran tahun sekarang sama tahun kemarin? Kalau dari berbeda banyak sih bang, kalau bilang jauh sekali. Mulai dari masuk puasa itu juga udah terasa berbeda ya. Soalnya kan kita juga lagi dalam masa COVID ini memang. Itu Kalau menurut Heru kayak- gimana bedanya? Apa? Kalau menurut Heru perbedaannya gimana tuh? Perbedaannya kayak dari segi keluarga lah bang, jumlah. Biasanya kan saudara-saudara ngumpul semuanya. Iya. Sekarang ngumpulnya cuma lewat video call. Nah, gitu. Kayak Abang Heru kan di Jambi, di Taluk, kakak Heru nggak bisa pulang, jadi lihat video call ya. Itu kayak sholat Id. Mungkin dari sebagian orang ada yang sholat Id di rumah, ada juga. Kalau Heru kan kemarin dekat daerah Heru ini zona hijau, jadi masih diperbolehkan lah untuk sholat Id tuh kan bang. Iya. Cuma ada nggak jauh juga dari rumah Heru ini sholat zona merah, jadi sholat itu ada penjagaan polisi juga gitu. Jadi kurang semarak juga sih Lebaran tahun ini rasanya. Di daerah Heru sendiri sekarang nih masih rame nggak atau sepi di daerah Heru? Daerah Heru ya. Pada waktu Lebaran nih bang. Iya. Sekarang lah, waktu sekarang. Kalau waktu sekarang nih lumayan rame lah daripada hari-hari sebelumnya bang. Waktu masih awal PSBB itu emang sepi sih awal PSBB, tapi sekarang udah mulai lagi rame ya. Di jalan-jalan pun udah mulai rame juga gitu. Tapi masih ngikutin protokol kesehatan kan? Kalau protokol kesehatan masih pakai semua. Kalau keluar pakai masker, setiap dari luar selalu cuci tangan lah. Tapi itu ya tadi, cuma orang udah mulai rame juga keluar kan. Soalnya kan kita udah mau masuk masa new normal lagi. Kalau menurut Heru ada nggak harapan untuk kondisi sekarang nih, Ro? Harapan Heru sih kalau dari kondisi sekarang supaya lebih membaik aja bang. Intinya kita aktivitas kayak biasa aja lagi tanpa menggunakan SOP, karena kalau menggunakan SOP itu sebagian orang tuh ada yang agak risih juga kan, kayak orang tua kadang sesak napas gara pakai masker tuh, jadi lebih dianjurkan di rumah juga sih. Jadi kalau kita untuk kedepannya tidak pakai masker, kita udah bebas dari COVID semuanya kan, itu agar lebih nyaman aja rasanya sih bang. Bisa ketemu saudara-saudara juga kan, yang dari jauh bisa ngumpul. Ya itu sih rasa yang lebih apanya. Terima kasih ya Ru atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Heru yang telah bergabung di podcast kali ini. Oke, berakhir sudah episode Ngobem kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman KM Fateta yang sudah mau berbagi cerita dan pengalaman lebarannya di waktu pandemi kali ini. Semoga dengan kemenangan dan saling memaafkan sesama, kita semua tetap terjalin meskipun lebaran dengan cara yang berbeda. Mari kita tetap patuhi himbauan dan peraturan yang ada, dan yakinlah bahwa COVID-19 pasti berlalu jika kita bersatu. Saya Ali Fauzan pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.